urusan Allah. Jadi kita ambil balik Allah, ya kita ridho Allah. Seorang suami meninggal istri sampai menjerit-jerit, tak perlu. Itu biasanya kalau istri soleha. Tapi kalau istri yang durhaka, hai mau ikutin dua apa mereka. Kerja kecil itu baca alhamdulillah. Bapak alhamdulillah dia bukan kecil. Boleh kalau yang punya. Boleh. Yang menangis boleh, siapa bilang tak boleh. Cuma tidak boleh meratapi. Setiap kita pasti ada cobaan, besar atau kecil. Maka Nabi mengatakan apa? Ad-dunya darul bala. Ad-dunya darul bala. Dunia ini negeri musibah. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini tidak bisa lari daripada musibah. Madundayo. Untuk apa kita diberikan musibah? Ingin dilihat mana yang lebih baik daripada amalnya. Jadi dunianya laksana laut. Tidak ada laut yang tak berombak. Semua laut ada ombak, besar atau kecil. Jangan salahkan ombak di lautan, tapi kendalikan perahu. Jadilah nahkoda yang bijak. Begitulah di dunia. Jangan salahkan yang memberikan musibah, tapi salahkan diri kita. Bagaimana mengendalikan jiwa agar sabar menghadapi musibah. Bukan menyalahi Allah. Ya Allah, nanti yang menunggu lebih tiba-tiba mana lagi Ramadan. Jangan ngomong kayak gitu. Pasti ada tujuan lain Allah memberikan kita musibah. Maka sabar itu ada 3. Pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Dalam hadis kan disebut ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan payung Allah di padang mahsyar, ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Salah satu di antara 7 itu adalah orang yang punya kesempatan untuk bermaksiat, tapi dia bersabar, dia berkata ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Padahal dia tidak ada yang lihat. Dia sendiri dalam kamar, tidak ada yang tahu. Dia mau buat salah, orang lain tidak tahu. Yang tahu cuma malaikat dan Allah. Tapi dia bersabar, tidak dia lakukan itu. Dia berkata ini akhafullah. Saya takut kepada Allah, tidak berani saya lakukan maksiat ini. Itu orang yang sabar, tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam ibadah. Ini yang sedang kita jalani. Maka Ramadan ini adalah bulan ujian kesabaran. Ini butuh kesabaran kita. Jadi kalau dengan mangat-mangat tak ingin boleh dah. Tahu. Orang pun macam tegar, tengok mana pun patah, segar. Mulai kelam teman-teman barunya, kamu dah ini apa? Kamu dah ini. Ada buku kagak pada tahu. Kamu cili. Ayah kamu kapre, nak kamu Bapak lupa pak minum dua buku, kayaknya kasar aja. Tapi minum lain buku pakai aja. Saya juga menjadi telepon lain, intonasi jawaban beda dengan perempuan lain yang telepon. Betul pada tanya, bagaimana kalau ini ibu dan saya ada rasa seperti itu. Kalau ibu telepon suami, jawaban dia kayak mana? Nadanya tinggi apa lembut? Nanti kayak berdebat. Kita kalau telepon sama istri sendiri itu saya lihat nadanya tinggi saya. Ayah kawan ini, mama ntar boleh gimana ya di kantor. Kau tanya milih ini jam kantor. Teman mama antar boleh mesti dengan ayah. Paradana ada si mak ayah, tapi dia jam mana? Nadanya lain. Tapi ketika telepon sama perempuan lain, abang di mana? Di kantor. Bisa kemana di kantor? Berarti abang nggak bisa.
Ayah di mana nih? Kau boleh temani mama ke Lampung sebentar ikan. Mesti dengan ayah. Ayah banyak kerja. Tolonglah cari anaknya. Begitu telepon majelis alim, Ustaz Omar ada waktu pengajian kami. Untuk ikut apa nggak ada waktu? Kajiannya yang seringnya. Ketika sahur di pokoknya Neo kadang-kadang emosi, nggak cukup. Disitulah munculkan sifat sabar kita. Habis makan sahur, bawaan ngantuk aja. Ayo pakai wudu sabar, pergilah ke masjid. Lawan. Yang bersabar lagi pada akhirnya. Ketika dipaksa dimudah, berdoa dulu yang berangkat dulu. Boleh benda aja. Baiklah ini malas itu. Sabar. Dompet yang tadi pakai pakai beruluk pula. Karena memang paling ayatnya. Dan mengejar bagi sini apa? Yang di rumah apa? Yang di masjid apa? Waktu berapa panjang ayat? Lupa antara imam ini model imam ya. Imam kalau sholat isya itu biasanya al-fatihahnya nggak digabung ayat, satu-satu ayat. Ayatnya pun panjang nanti setelah fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu isya. Tapi terawih ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Berarti imam ini ngerti bahwa itu 20 rakaat. Maka isya panjang baca ayat satu ayat karena yang sholawati. Ya. Cuma jamaah langsung berperasaan bersangka. Ya Allah, imam isya makmum lah namanya isya maka dari apa yang berbayar. Tarawih ada dua pasti. Begitu siap sholat langsung diskusi, kah lanjut. Kah imamnya lagi melayu, itu melayu bikin apa? Sama pun dia yang model apa dong? Ini makanya kenapa dikatakan budak kok banyak. Jadi menyangkut pada kesabaran kita dalam beribadah. Maka hadirkan hati kita sabar. Makanya tadi saya baca ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau Isra Mi'raj, beliau melihat surga. Di surga beliau lihat ada satu tulisan, sehingga bunyi hadisnya begini: Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Wahai Ali, aku melihat di atas pintu surga ada satu tulisan maktuban. Jadi Nabi ketika Isra Mi'raj itu melihat surga, ada tulisan di atas pintu surga. Surga tulisan itu berbunyi, kata beliau, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa anqin wa namamin. Surga engkau diharamkan untuk dimasuki oleh orang bakhil. Nah, jadi Bapak Ibu dengar baik-baik, haram masuk surga orang yang bakhil, meskipun dia ahli ibadah. Untuk apa dia pulang pergi tanah suci Makkah kalau tetangganya nggak makan? Untuk apa dia sholat berjamaah terus tapi anak yatim di samping rumah nggak dia santuni? Untuk apa dia tahajud malam sementara ada orang miskin dia lewati begitu saja? Jadi surga haram buat orang yang bakhil. Dalam Islam Bapak Ibu, pelit itu ada dua. Dalam Islam create dua model create. Menyebut kamu ini create duit tadi, so yang create pada amin ya Allah, amin amin. Minta. Pelit dalam Islam ada dua. Satu bakhil, dua syuh. Coba tengok dulu saya, Bu. Syuh. Ingat, pakai buku ibadah nama syuh supaya tidak salah dengar. Jika kita prakteknya biar fasih. Syuh. Sebab nak sebab tu yang salah dengar. Cuma. Jadi nampak. Cuma syuh beda. Tu berani. Cuma adalah pemanti sisa bara api.
Karena tadi kok kena karang, ada kacung. Ini syuh. Jadi pelit dalam Islam ada dua. Satu bakhil, dua syuh. Nah sekarang apa definisinya? Bakhil adalah orang yang pelit terhadap orang lain tapi nggak pelit buat diri sendiri. Itu bakhil. Kalau syuh, pelit untuk orang juga pelit untuk diri sendiri. Jadi lebih buruk syuh dari bakhil. Jadi bakhil kegok kering kedrohana, menyesyuh madua kering kegok kering kedroh kering. Contoh, misalnya kepala kita, Pak Kadis kita. Ini mohon maaf saya nggak kenal Pak Kadis. Ini ada acara ya. Pak Kadis kita ngajak rihlah, rekreasi. Ayolah kita 11 bulan kerja terus, menjelang Ramadan kita rekreasi yuk. Pakai apa Pak? Kita sewa terus. Makanannya Pak? Yuk masing-masing sedekah lah, rete-rete. Oh iya Pak, saya Pak nasi biryani akan saya bagi semua staf nanti. Alhamdulillah. Saya bagi juga Pak, akan saya bagi semua. Saya Pak Mihun Pak, mengingat pangkat saya 2A Pak. Karena mengingat saya pendapatannya masih sedikit di bawah. Jadi saya akan sumbang Mihun Pak, saya Indomie Pak, saya begini Pak, sumbang. Didengar sama orang bakhil, oh semua bawa sumbang. Berarti aku bawa juga tapi nggak sumbang. Berarti pelit untuk orang, tidak pelit untuk diri sendiri. Dia bawa juga tapi pelit untuk orang, nggak kasih orang. Berarti itu namanya Pak bakhil. Didengar sama syuh, oh bawa semua, dibagi semua. Kalau begitu, nggak usah bawa, tunggu dibagi. Itu syuh. Pak Kabit naikkan dulu yang syuh naikkan dulu. Yang tak menyimak. Nah, jadi di pintu surga tertulis orang bakhil haram masuk surga. Yang mau saya katakan adalah harta yang Allah titipkan kepada kita, bersabarlah kita untuk beribadah sedekah. Jadi di masjid lewat cewek, jangan seperti jalan tol. Dari bintik ke bintik, hanya ada 80. Kalau gede kan itu, apa jalan tol? Tolonglah transitlah di depan kita. Transit di depan kita, cewek. Masukin sedekah. Pakai menansak tadi dulu ya Pak. Masuk sedekah tutup. Yang tutup ini saya curiga 2000. Yang tutup ini kayak jarak jauh. Yang lewat cewek sedekah. Shadaqatun tuqaddimuha qabla mautika ahabbu ila Allah yatasaddaquna biha ba'da mautika. Jadi kata Rasulullah, shadaqatun tuqaddimuha ahabbu ila Allah qabla mautika ahabbu ila Allah yatasaddaquna biha ba'da mautika. Bersedekah di kala hidup lebih Allah cintai daripada keluargamu bersedekah setelah dirimu meninggal. Jadi dengan hudibnya orang sedekah, tanging keroh harta ijok dekok sabar buahna. Lagi hidup ini kita berikan sedekah uang kita cari berbulan-bulan. Kita berikan untuk orang, rela enggak? Ridha enggak? Sabar enggak kita? Ketika harta kita kasih orang. Lagi hidup nilainya lebih tinggi daripada sedekah setelah mati. Ya, lebih mulia dengan hudib daripada nyuka meninggal. Nyuka mati kata-kata. Logikanya begini. Suatu hari ayam berdialog dengan sapi. Kata ayam, wahai Bang Pi. Ayam kecil, sapi besar, abang. Wahai Bang Pi. Apa jawab sapi? Ada apa dia?
Ibu ada yang namanya Maria. Maksud saya ayam. Ada apa dia? Bang Pi. Kenapa saya lihat Abang Pi lebih mulia daripada saya dia? Kenapa? Tengoklah Bang Pi. Abang betapa mulia di mata manusia. Padahal pengorbanan saya nggak sedikit buat manusia. Tapi kenapa Abang lebih mulia daripada saya? Apa kurang pengorbanan saya? Paha saya kasih untuk manusia. Paha ayam. Dada saya kasih untuk manusia. Tulang rusuk saya berikan untuk manusia. Sampai ceker pun diambil oleh manusia. Padahal betapa banyak di balik kuku kotoranku tersimpan di situ. Tapi dimakan oleh manusia. Buluku jadi kemonceng, kotoranku jadi pupuk. Apa kurang? Tapi kenapa kau lebih mulia daripada diriku, kata? Ayo. Iya. Jawab Bang Pi. Wahai dia. Kenapa aku lebih mulia? Karena aku beribadah lagi hidup. Diriku dijadikan ibadah kurban sedang hidup. Sedangkan engkau baru setelah mati baru dijadikan ibadah. Mati digoreng baru boleh makan. Ayam kalau lagi hidup dia ibadah ke masjid diusir. Coba tengok ayam masuk masjid diusir, keluar balik. Kapan ayam tak diusir masjid? Ketika sudah mati naik dia ke masjid jadi hidangan maulid. Makanya jangan sampai saya lagi hidup ke masjid, jangan sampai udah mati baru naik ke masjid. Jadi udah mati naik ke masjid itu bukan lagi orang ayam. Makanya kalau kita sholat jenazah sengaja supaya di mana mati pergi ke masjid. Kata ayam, oh iya ya, lagi hidup bersedekah, lagi hidup kita ibadah. Jadi sabar untuk kita lihat harta kita ini. Yang kedua, haram masuk surga akil durhaka. Jangan jadi anak durhaka. Hebat kali ibadah kita, tapi dengan orang tua kita nggak saling nggak minta maaf sama orang tua, haram masuk surga. Ibu ada suami yang soleh, ibu durhaka, neraka tempatnya. Maka ibu kalau suaminya soleh, ibu durhaka, ibu nggak patuh, itu namanya istri durhaka. Karena suami soleh, lain cerita kalau suaminya agen sabu, judi online, mabuk, tukang selingkuh, tukang pukul. Ibu ada tempat untuk mengadu mahkamah syariah. Jangan pasrah, Bu. Ibu dizalimi, ibu sudah berusaha menjadi wanita soleh, tapi suami ibu jahat, nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah, yang tahu cuma main judi, mabuk, selingkuh. Ada tempat ibu mengadu mahkamah syariah. Jangan diam. Berapa ibu, nih bro, dia tangkap ibu suara apa semalam? Semalam saya lawan Habib. Mana sabar ya? Karena masalah. Lo ini jadi wanita soleha. Mama Dero, nama masih kasih saya begitu. Cuma begitu. Nggak boleh kita membiarkan diri kita itu berkata juga. Tapi kalau ketika suami ibu soleh, ibu nggak mensyukuri suami seperti itu, durhaka. Maka jadilah Khadijah seperti zaman modern ini. Di zaman modern ini jadilah seperti Khadijah pada masa Rasulullah. Itu Rasulullah ketika beliau pulang ke rumah, padahal begitu lelah di luar, begitu menakutkan jumpa Jibril di Gua Hira, tapi saat melihat wajah Khadijah, beliau hilang rasa takutnya. Begitulah diri istri. Ibu tetap senyum. Saya mencerita satu. Ada seorang suami jual es krim. Hari itu hujan, redup lendir, es krim halaku. Pulang suami, dihadang sama istri di pintu, nggak boleh masuk. Udah pulang, udah. Sebelum masuk, duit hasil jualan mana? Mama, nggak laku.
cuaca hujan, es krim juga. Mama nggak perlu tahu, duit harus ada. Tapi anakku di mana ya HP? Suami orang sama juga tuh, es krim kayak juga. Tapi laku kok, kenapa ayah laku? Siklon mama. Langsung stroke dengan abah lupahan itu. Mengentung lupa mana. Model kayak gitu. Seharusnya bukan demikian. Para suami begitu betul-betul dia kerja. Seharusnya bukan begitu. Ayah berpulang, udah kok busuk kali wajahnya. Senyumlah sekali di depan mama. Kayak mana mau senyum ayah? Mama, es krim ayah nggak laku. Hujan. Mohon maaf mama nggak ada duit yang itu. Ayah, mama akan minta duit. Asal ayah bisa pulang aja tengok wajah ayah, mama akan senang. Tapi makan apa kita malam ini ada duit? Ayah tenang. Malam ini sama-sama kita makan es krim ayah. Dia menekan. Malam ini kita sama-sama makan es krim. Apa kata suaminya, rumah kayak mana makan es krim cuaca dingin? Tenang ayah, es krim ayah, mama panas. Gampang gitu. Tidak tercipta suasana yang marah, tidak tercipta suasana yang emosi, tapi saling memaklumi. Akar persoalan rumah tangga itu sering sekali berangkat daripada ekonomi, keuangan. Berarti ditambah dengan ketidaksabaran kita, tidak sabar menghadapi kita. Gak ada rumah tangga yang semuanya bahagia dari awal sampai akhir, gak ada. Pasti dalam bahagia kita ada kerikil-kerikil yang singgah di rumah kita mencoba untuk memecahkan masalah. Pasti ada. Makanya urut dada, bersabar menghadapi keadaan seperti itu. Jadilah suami yang soleh, dan istri yang soleh. Yang ketiga, Pak, haram masuk surga ada kulli namamin, orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba itu neraka tempat. Jadi jangan menjadi orang pembuat riba, pegah ketik, jadi pegah jebru, jadi pegah jebru. Jumpa sama bro, model ini pulang, itu namanya pulangan domba. Ayo sama-sama jujur, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang membela sepihak, mengucilkan sepihak yang lain. Nah, jadi diri kita jauh daripada penyakit adu domba. Di mana-mana kita jaga. Nah, inilah kesabaran yang harus kita lakukan dalam ibadah, besar atau kecil, banyak atau sedikit amal ibadah kita, kerjakanlah dengan penuh kesabaran. Tiga sabar ya, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi untuk tidak melakukan maksiat, sabar dalam melaksanakan ibadah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, kalau ada saya jawab, bisa saya jawab, kalau ada saya minta maaf. Bisa saya jawab.